Untuk menangkap penjahat, polisi khusus ini udah menyamar sebagai bos penjual daging bakar dan memajang lapak di pinggir jalan. Tanpa disangka pada saat itu, ada pasangan datang. Pemilik menjual kepada saya 20 yuan aja. Maaf, saya tidak menjual. Kalau tidak menjual, kenapa Anda memajang lapak di sini? Lelaki ini marah. Berteriak pemilik untuk membakar daging untuknya. Lihat hal tak baik. Rekannya segera bertindak. Hari ini saya udah membeli semuanya. Tiada tusukan untuk kalian, tahukah? Lihat sikap keratnya. Gadis tidak mau bermasalah. Buru-buru menyeret pacarnya pergi. Pada saat ini, pengelola pasar datang. Polisi Tiet Han melapor kepala polisi. Jangan hadapi secara langsung dengan mereka. Sekarang saya akan hubungi kantor. Tapi belum bisa melapor. Pengelola pasar udah berdiri di depan mereka. Kenapa Anda tidak lari? Kenapa kami harus melari? Kami pelan-pelan secara sengaja. Tapi kalian, bukankah mau kami memperhatikan? Mereka sedang bicara. Tujuan udah muncul. Polisi-polisi memperhatikan. Tujuan udah masuk pengepungan kita. Mendengar perintah saya. Harus menangkap. Semua orang mengarahkan pistol. Mengamati tindakan-tindakan penjahat. Siap menangkap dia. Semuanya udah bagus. Sampai pria botak turun. Ayo. Polisi-polisi di sekitar bergegas untuk menangkap. Tanpa disangka pria botak waspada. Segera melawan. Saat dia mau melarikan diri, tim penembak ketinggian tinggi membidik juniornya. Selanjutnya menembak. Bos, aku udah ditembak. Ayo lari dulu. Bawahannya melindungi biar dia meninggalkan. Karena mau menangkap. Sehingga polisi tidak menembak. Tapi tidak bisa biar dia melarikan diri. Lalu lari. Tiet Han buru-buru mengejar. Tahu diri tidak bisa terus melari. Pria botak melompat ke bawah. Lalu mendarat di truk. Dia pikir udah bisa meninggalkan. Tanpa disangka Tiet Han juga ikut. Pria botak. Anda tidak bisa melarikan diri. Saya tidak takut. Keduanya mulai pukul-memukul. Setelah sesaat, tidak tahu yang mana gagal yang mana menang. Suara mereka menarik perhatian sopir. Dia menginjak rem dengan keras. Membuat keduanya jatuh. Pria botak masih mau melarikan diri. Tapi Tiet Han segera mengeluarkan borgol. Kemudian, dia memborgol tangannya. Meskipun pria botak melawan, tapi dia tidak memaafkan. Setelah dipukul hampir mati oleh Tiet Han, polisi-polisi yang lain juga sampai. Berhasil menangkap pria botak. Ayo mengatakan. Nama Anda apa? Lihat hati-hati. Saya bernama Tiet Han. Anda yakin mati? Saya harus membunuh Anda. Saya akan membunuh keluarga Anda. Dan seperti itu. Pria botak dihukum 8 tahun penjara. Dengan cepat. 8 tahun berlalu. Dia dibebaskan. Tapi pria botak masih ingat polisi yang menangkapnya. Hal yang saya memerintah Anda udah selesai atau belum? Udah. Dia masih di tim polisi khusus Donghai. Pasukan khusus harimau. Udah dipromosikan. Menjadi kapten. Hanya perlu ia masih hidup. Informasi tentang keluarga ia. Alamat rumahnya. Jalur ke sekolah anaknya. Semuanya ada di sini. Setelah mendapat alamat, dia segera menemui keluarga Tiet Han. Manfaatkan saat ibu mengantri untuk membeli sarapan. Dia menculik anak Tiet Han. Setelah sang ibu membeli sarapan, tidak lihat anak dimanapun. Dia panik dan mencari. Tiet Dan, kamu di mana? Tahu anak udah diculik. Tidak bisa mencari. Tiet Han tahu berita dan mau mencari. Tapi mendengar kata-kata rekannya. Pria botak baru dibebaskan pada 2 hari yang lalu. Lagi pula dia udah membunuh seorang bawahan. Ingat kata-kata pria botak. Rekannya memahami penculikan ini dilakukan olehnya. Maka mereka segera mengerahkan semua petugas polisi khusus.
ke daerah-daerah di sekitar tempat kejadian untuk menyelidik. Akhirnya, mereka menemukan foto bocah diculik di HP seorang laki-laki. Selanjutnya, mereka membawa foto itu ke tim. Mulai pengenalan wajah. Udah ada. Ini memang pria botak. Yakinkah? Yakin. Tahu tindakan membalas dendam ini. Polisi mulai mencari di seluruh kota. Mencari arahnya. Pada saat ini, Tiet Han menerima telepon dari nomor asing. Itu milik pria botak. Dia mengancam Tiet Han dengan hidup anak. Memaksa Tiet Han menemui dia sendiri. Karena anak laki-laki, Tiet Han hanya bisa lakukan dirinya sendiri ke tempat. Pria botak. Saya udah sampai. Anda di mana? Tiet Han berdiri. Karena anaknya masih di tangan pria botak, Tiet Han tidak berani bertindak. Hanya bisa tunggu di bawah. Pada saat itu, kepala tim polisi khusus sudah menemukan ciri aneh Tiet Han. Segera mengonfirm arahnya. Menemukan dia udah sampai. Dia menangkap pria botak pada tahun-tahun yang lalu. Ada masalah. Kepala tim memimpin tim ke dalam. Tapi setelah mengecek, awalnya pria botak tiada di sini. Tampaknya, dia memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri. Atasan segera menyelidiki sema kamera. Menemukan pria botak udah ke terminal. Mereka menyamar orang biasa untuk mencari dia. Saya udah menemukan. Yakinkah? Yakin. Tidak tepat waktu. Mobil itu. Saya akan ikut segera. Wanita polisi ke terminal sendiri. Kemudian naik bus dengan pria botak. Selanjutnya, wanita polisi mengeluarkan HP. Mengirim pesan untuk minta bantuan dari rekan. Kalau membuat pria botak menduga, maka orang-orang di bus akan berbahaya. Habis cara. Kepala tim hanya bisa memerintah semuanya. Semuanya ke mengelilingi sekitarnya 50 km. Sekaligus melapor polisi lalu lintas. Kemudian, kepala tim menemui pengelola terminal.